Kadang-kadang juga tidak hubungan, ya wajar manusia dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin lagi capek lah, mungkin lagi banyak pikiran lah, di samping ini dan itulah. Tapi alhamdulillah dengan berbagai nasihat nih, dengan adanya berbagai macam tausiah yang masuk ke hati kita, insya Allah kita berusaha untuk bisa mengendalikan diri lah, menjadi orang yang mampu mengendalikan diri kita. Salah satu contohnya ibu, terapi kita pada hari ini salah satunya adalah coba tahan diri kita supaya kita ini menjadi orang yang mudah tersenyum, jauh dari sifat yang suka marah. Ibu-ibu di rumah suka marah-marah nggak? Nggak salah ya? Nggak sedikit. Ada yang dimarahin siapa? Bu suami? Enggak ya Bu ya? Masya Allah. Iya, kadang-kadang marah-marah loh sama siapapun, kadang-kadang sama suami bisa, sama istri, sama anak, sama tetangga, sama pembantu, sama kawan kerja kita pun kadang kita marah karena suatu hal. Tapi ingat ya, marah itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif. Pokoknya nggak apa-apa, yang itu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Itu udah coret-coret, itu mahal harganya sekian miliar. Udah marah itu, nggak sengaja ya. Siapa? Si adik, si kecil itu yang kemarin. Langsung begitu melihat mana adik kecil, tangannya langsung dipegang, langsung dipukul. Dipukul pakai kayu.
sakit. Aduh ya, sakit ya, sakit ya. Kamu anak nakal sekali. Marah-marah itu, padahal bocah cilik. Gak bisa melangkah. Qadarullah, bekas dari pukulan ayahnya itu, kayunya itu ternyata ada pakuknya. Ini sebuah sebuah ilustrasi yang kita bayangkan. Begitu ternyata tangannya sudah luka dan ngoreng, akhirnya infeksi, harus masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, saya tangan putri bapak ini terkena infeksi pak, ini diobati maka akan menjalar ke seluruh tubuh. Ya silakan dok, obatilah. Cuman mohon maaf ini udah terlambat. Ya, ini jalan satu-satunya harus di Bekasi. Dalam keadaan masih di rumah sakit, ya habis dioperasi udah dipotong tangannya. Adik minta maaf sama ayah, ya. Adik minta maaf ya. Bu, adik minta maaf karena ada yang mencoret-coret mobil. Sang ayah, ya nak. Ayah juga minta maaf. Ibu juga minta maaf. Apa jawab si ayah? Ya, saya sudah minta maaf sama panjenengan. Bunda, aku udah minta maaf sama panjenengan. Tapi tolong ya, kembalikan tangan saya. Jadi ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya orang marah kadang-kadang seperti itu, hilang kendali, tidak sadar nanti akan berdampak seperti apa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan perjalanan kita ini jauh-jauh dari Tegal, ini Jakarta atau Bekasi sih? Bekasi. Nah, ini tujuannya di Jakarta atau di Bekasi? Jujur kalau saya ngikut Jakarta ya, di Masjid Anur. Wah, pokoknya saya ngikut aja. Jauh-jauh dari Tegal ke Jakarta hanya mencari ilmu, ya kan, supaya ada pembekas pada diri kita. Jadi hamba lebih baik lagi, lebih soleh-solehah lagi, hati menjadi bersih, mudah tersenyum, tidak gampang marah. Fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adabin finnar wa adabin fil qabri. Ibu baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ikuti saya. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Khafid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, ruangan yang berada di dalam baru kemudian bisa memanfaatkan yang di sana. Silakan di sebelah kiri saya masih banyak space yang bisa ditempati untuk tidak usah disuruh berdiri tapi memaksimalkan tempatnya. Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi'. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat? Semoga sampai pagi duha ini kita semua tanpa kecuali berada dalam kemuliaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melembutkan hati Allah. Ada yang saya katakan dalam berbagai kesempatan, Allah mengkonfirmasi keimanan dalam insan atau hati setiap insan beriman itu setiap pergantian waktu dalam sehari. Dari mulai malam terganti ke siang diawali dengan subuh, cahaya fajar itu nanti dikonfirmasikan untuk mengetes iman ada tidak. Nanti pindah ke siang, pindah ke sore, pindah ke batas antara siang dan malam, munculnya maghrib sampai ke malam isya. Karena nanti kata Nabi SAW, ada yang paginya dia mengkonfirmasi imannya, sorenya kufur, hilang imannya. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Maka untuk mengkonfirmasi itu diperdengarkan di telinga kita nama Allah. Idza dzukirallah, disebutkan nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Telinga itu bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut adzan. Karena itu
Azan bukan sekali saja dimaknai dengan nida panggilan, tapi juga sekaligus panggilan untuk mengkonfirmasi iman. Nah, huruf panggilnya itu pakai ya. Dia akan mencakup semua fungsi panggilan, memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Juga bisa digunakan untuk meminta tolong. Ya, itu huruf ya. Dari 14 itu satu huruf itu huruf ya. Nanti ada a, ada aya, ada wa, ada ya, dan seterusnya. Yang paling fleksibel huruf ya. Karena itu di Al-Quran huruf panggil itu yang digunakan cuma satu, untuk menunjukkan ketinggian uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran, sehingga efektif gunakan satu untuk semua. Disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Jadi azan disebut nida, ya, panggilan. Tapi dinamakan juga dengan azan panggilan yang sampai ke telinga kita. Ketika sampai ke telinga, dikonfirmasi ke hati. Ya, hati tempat bersemayamnya iman disebut dengan qalbu namanya. Jamaknya qulub. Ya, maka itu dikatakan di Quran surah ke-8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ketika dikumandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, terdengar oleh telinga, dikonfirmasi oleh hati tempatnya iman. Nah, sekalipun imannya itu terasa lemah, ya, cirinya nanti lemah itu responnya agak telat. Ya, dengar azan, tapi komennya baru azan, belum komen. Ya, pernah merasakan begitu? Nah, ya, jadi kalau ada respon begitu dan telat, itu menunjukkan imannya sedang di bawah standar. Nah, kalau standar itu begini, yang standar pertengahan. Jadi begitu dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung respon, ya Allah sudah azan. Lalu dia siap-siap. Kemudian dia berwudu, dia siap-siap sholat. Nah, itu imannya standar. Jadi tidak kuat, tidak juga lemah. Dengan wudu ini termasuk golongan orang yang telah bertobat. Makanya disandingkan dengan tahara. Itu hikmahnya Al-Maidah korelasinya dengan Al-Baqarah, ya, ayat 222 dengan Al-Maidah ayat 6. Kenapa wudu dikaitkan dengan tobat? Karena setiap wudu kita berusaha mengevaluasi bagian tubuh yang digunakan dari interaksi. Tadi saya katakan kenapa begitu detail dari jemari ke siku, ya, bukan dari siku ke bawah. Karena biasa yang dipakai untuk bikin status itu kan ini. Gak ada yang bikin status begini kan? Kalau begini kan? Dan ini yang sering salah. Maka ditaubati ketika berwudu dari sini sampai ke siku. Nah, itu detil begitu, rasanya beda ke hati, ke jiwa lain kesannya. Nah, saya kembalikan, semua segmentasi tadi, orang salah ingin soleh, itu bagian dari takwa, namanya taubat. Orang soleh ingin semakin soleh, maka diberikan peluang taat, dikasih menu ibadah. Kalau kita ingin termasuk dalam golongan yang meningkat iman, maka cara meningkatkan takwa mesti serius. 240 kali disebutkan di Al-Quran, menunya ditampilkan dari yang salah sampai yang soleh, tapi itu hanya bisa diraih dengan kesungguhan keseriusan. Kesungguhan mengerjakan sesuatu karena Allah dan merasakan kebenarannya. Kebenaran mutlak yang tidak ada pilihan. Dan memang itu diyakini kebenarannya, itu disebut dengan hakun. Yes? Jadi ada sudukun, ada hakun. Kalau sudukun itu kebenaran yang kadang masih relatif. Kata si fulan A, kata si B, ya yang lain. Menurut saya putih bagus, tidak ada hitam yang bagus. Ini kan gitu kalau mau ke pengajian ya Bu ya. Pakai seragam kan, tanya suami, Pak yang bagus mana? Putih apa hitam? Kata suami, putih bagus deh, maka kayaknya hitam deh Pak. Nanya tapi sudah punya pilihan kan? Nah itu kebenaran relatif. Ya bagus kalau dipakai, tapi kadang-kadang ketika keluar hijau. Nah itu kebenaran relatif namanya sudukun. Tapi kalau sudah benar dan tidak ada alternatif yang lain, memang itu yang paling mutlak benarnya. Matahari terbit dari tenggelam di maka kalau sudah benar kebenaran yang mutlak tidak ada pilihan disebut hak. Hak. Karena itu dalam Al-Quran kebenaran yang senantiasa disertakan kepada Allah itu selalu menggunakan kata hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah ayat 147 misalnya. Nah,
ketika kita ingin meningkatkan takwa demi peningkatan iman, karena Allah yang maha benar, maka kalimat keseriusan itu tambahkan kata hak di depannya. Benar, serius untuk meningkatkan takwa karena Allah. Maka bahasa Arabnya yang paling fasih dikatakan haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, kalau sudah menikmati itu, jaga. Misal sedang menikmati taubat. Cara menikmati taubat itu terus taubat. Ya. Dan tidak sekali kadang-kadang. Begitu ditaubati, dikerjakan lagi, taubati, kerjakan lagi. Itu terus, rumusnya terus taubat. Ya, terus saja, tangisi, terus tangisi. Sampai Anda menangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Terus. Ya, dan mudah-mudahan wafatnya saat taubat itu. Jelas ya? Nah, itulah faktor tentang jaga sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini begitu sampai ke sini ternyata apa yang terjadi? Amir bin Tufail langsung memprovokasi orang-orang di sekitaran situ untuk mengeksekusi utusan dari sahabat Nabi SAW atau Al-Mundhir tadi yang saya sebutkan di atas itu, ya, Al-Mundhir bin Amr. Maka diprovokasi. Nah, satu tempat ketika diprovokasi mereka nggak ada yang mau karena ngerti utusan nggak boleh dibunuh. Ya, pada masa itu dalam konteks waktu itu termasuk di era peperangan utusan itu nggak boleh dieksekusi sekalipun dikirim ke wilayah perang. Makanya kalau satu utusan kemudian dieksekusi itu tandanya sudah menyatakan perang terbuka. Jelas ya? Maka apa yang terjadi di era yang demikian? Maka tatkala satu wilayah, satu daerah itu tidak terprovokasi, dia nggak berhenti. Ya, dikejar kemudian orang itu sampai tibalah di 3 desa utama. 3 desa itu ada yang namanya Bani Ri'il, Bani Zakwan, dan Bani Asiyah. Ya, saya sebutkan satu Ri'il, Ain Lam. Kemudian yang kedua Bani Zakwan, dan yang ketiga Bani Usayyah. Sudah? Bagaimana akhir hidupnya ketika diinapkan dalam penyakit yang sangat luar biasa, dan konon kabarnya sampai sekarang itu makamnya masih mengeluarkan bau busuk, ya, dan tidak sulit dan sangat sulit diterima oleh tangan, sehingga mesti dikumpulkan di tempat yang tinggi dan kemudian dicor dengan berbagai macam hal tertentu yang tidak rasa apapun, tapi hadirkan makna-makna. Kalau bukan hormat, sayang, atau hormat dan sayang. Jangan sampai anak ke orang tua manggil nama. Gitu. Ada depannya. Sehat Ibu ya. Mudah-mudahan selamat ya Bu ya. Sampai tujuan yang baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi saya tidak diinfo sebelumnya. Biasanya kalau ada jamaah pakai bis, tolong diinfokan sebelumnya dari jauh-jauh. Saya suka siapkan buku atau apa yang bisa dibawa pulang. Ya, tapi dari saya sekarang doa aja dibawa pulang ya. Mudah-mudahan selamat dengan baik. Baik, satu bis. Ibu iuran atau gratis? Maksudnya bisnya nyewa atau punya sendiri? Nyewa bis. Nyewa bis. Coba tolong nanti ustaznya atau ketua rombongan izin diinfokan staf saya ya. Nanti kami ganti ya untuk ongkos bisnya ya. Masalah. Ada lagi yang dari jauh? Mudah-mudahan diganti oleh pahala yang bermanfaat. حصريا على رب صل رب سلم على طه المعلم نبع خير شمس حق من السماء. You're the light of my eyes, you're the answer to my cries, you're the dawn that chased away my darkest night. وإن لم أراك يا حبيبي عين روحي دوما تراك نور من الله كي يضيء لنا الحياة. يا حبيب قلبي يا محمد يا إمام دربي يا أحمد يا شفيع ذنبي يا طه عليك صلى الله. يا حبيب قلبي يا محمد يا إمام دربي يا أحمد يا شفيع ذنبي يا طه عليك صلى الله.
فاض شوقي كي أراك سال دمعي للقاك في جنان الخلد نلحق بخطاك. I will cross the widest sea, I will climb the highest mountain just to drink from your hand by the fountain. ومن سواك يا حبيبي قدوة، من لي سواك نور من الله كي يضيء لنا الحياة. يا حبيب قلبي يا محمد، يا إمام دربي يا أحمد، يا شفيع ذنبي يا طه، عليك صلى الله. يا حبيب قلبي يا محمد، يا إمام دربي يا أحمد، يا شفيع ذنبي يا طه، عليك صلى الله. Menjadi orang-orang yang terus akan tampil menjadi manusia-manusia yang ingin seperti baiknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak termasuklah terlambat Bapak Ibu di usia kita yang sudah semakin tua ini. Mari kita tata kembali rumah tangga kita, ayah, ibu, suami, istri, anak cucu kita ke depan, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang terus beruswah hasanah kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdalus sholati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdalus sholati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة